Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga pada malam hari ini kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai menjaga rasa syukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, baik syukur dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ataupun susahan. Kalau lapang, insya Allah sudah siap, ada sisa-sisa untuk belanja baju lebaran. Bagi yang sulit, yang susah, rezekinya lagi sempit, biar ada repot untuk belanja untuk bekal lebaran. Tapi insya Allah bagi yang seret rezekinya, Allah lapangkan, mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW, dengan bersama-sama membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kesekian kalinya sedikit Al-Fakir hanya bisa menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan ini bukan hanya kewajiban berpuasa saja, masih ada salah satu rukun Islam di bulan puasa, yaitu bagaimana kita bisa menunaikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Selalu berpasangan, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Zakat ini adalah wajib hukumnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Zakat ada dua, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau zakat fitrah dilakukan pada bulan suci Ramadan, baik dari awal sampai malam takbiran atau khotib naik ke mimbar. Itu dilakukan bagi kaum muslimin, baik yang masih bayi maupun yang sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus ditunaikan zakat fitrahnya, dilakukan pada bulan suci Ramadan. Besaran zakatnya itu kalau di kota sudah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Cirebon 2,8. Kalau diuangkan, dirupiahkan menjadi 45.000. Tergantung pada kebutuhan yang biasa kita sehari-hari makan. Kalau kebutuhan sehari-hari kita makan pakai beras yang mahal, maka bayarlah zakat dengan beras yang kita beli, yang seharga mahal itu. Kalau standarnya harga premium, itu zakat fitrah. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal itu macam-macam, ada dibagi-bagi, ada zakat profesi, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan, dan lain-lain. Ketentuannya ditunaikan, dibayarkan 2,5% dari penghasilan. Ketentuannya sesuai haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya pakai emas 85 gram emas. Itu berdasarkan fikih dari Yusuf Al-Qaradawi. 85 gram emas nanti tinggal dikalikan saja. Kalau gaji kita, kalau harga emasnya berapa? Kalau harganya emasnya 1 juta, tinggal dikalikan 85. Kemudian berapa nominalnya? 85 juta dalam satu tahun, kemudian dibagi, dikurang dengan 2,5%. Nah, itu nanti ketentuannya di situ. Kalau zakat perbankan, misalnya kita nabung, ada penghasilan, bisa dikeluarkan, tapi disisihkan dulu. Bunganya jangan sampai dihitung masuk ke kategori nanti bayar zakat. Ketika kita membayar zakat ada tabungan di bank, itu sisihkan dulu. Bunganya itu jangan dicampurkan dengan pembayaran zakat, sisihkan.
Kalau bisa, bunganya itu disalurkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, yaitu anak-anak yatim dan fakir dan miskin. Ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Silahkan dibuka di Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirim wa tuzakkihim biha. Inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ada 3. Khuz min. Khuz itu adalah ambillah. Khuz min amwalihim shadaqah. Ambillah sedekah dari harta mereka. Jadi khuz itu adalah fi'il amar, perintah. Perintah Allah yang harus dikeluarkan bagi orang-orang kaum agniya. Orang-orang yang sudah memiliki harta berlimpah. Khuz min amwalihim. Ambil sedekah ataupun harta dari mereka dan sedekahkan. Makanya sodakoh. Karena sodakoh itu kan ada 2. Sodakoh wajib dan sodakoh sunnah. Sodakoh wajibnya tadi zakat fitrah, zakat mal, dan kafarah. Kalau yang sunnahnya infak dan sodakoh. Kemudian ketika sudah diambil dari kaum agniya, orang-orang kaya, zakat, ada tugas amil mendoakan untuk membersihkan dan mensucikan hartanya para orang-orang yang agniya, orang-orang kaya. Setelah itu, tugas amil untuk bisa menyalurkan zakat dari kaum agniya tersebut. Lalu siapa saja yang mendapatkan, yang berhak mendapatkan zakat tersebut, baik zakat fitrah maupun zakat mal? Silakan lagi dibuka di Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafa fi qulubihim al-ayat. Innama shadaqah. Lagi-lagi innama shadaqah, bukan innama zakat. Innama shadaqah, sesungguhnya sedekah. Sesungguhnya zakat. Zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang-orang fakir itu orang-orang yang bagaimana? Pengertian fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pekerjaan, dalam kebutuhan sehari-harinya pas-pasan, kadang kurang, kadang utang. Fakir. Kemudian miskin. Miskin itu orang yang punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi pas-pasan. Kalau sehari kebutuhan kita, kalau fakir, kebutuhan seharinya misalnya 20.000, cuma dapatnya sehari 10.000, itu fakir. Kalau miskin, penghasilannya sehari misalnya dapatnya 20.000, ya cukup buat kebutuhan sehari tersebut 20.000. Itu pengertian fakir. Dan tidak memiliki kendaraan. Kalau sekarang itu kan sudah banyak memiliki kendaraan, berarti kategorinya sebenarnya bukan orang miskin, orang yang diberi kecukupan. Cuma kondisi masyarakat kita pada senang menerima zakat tersebut. Padahal zakat itu adalah, kalau bahasa kasar, bahasa kotornya saya itu, zakat itu adalah kotoran. Harta yang kotor yang akan disalurkan. Selain itu, untuk amil. Amil juga berhak mendapatkan zakat. Orang-orang mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam, itu juga berhak mendapatkan zakat. Kemudian gharim, orang yang banyak hutangnya, bukan hutang karena cicilan mobil atau cicilan motor, tapi karena memang kebutuhan hidup untuk menafkahi keluarganya, itu dianjurkan untuk mendapatkan zakat tersebut. Kemudian fisabilillah, mungkin ustadz, mungkin guru ngaji,
guru, kemudian pokoknya yang fisabilillah itu juga berhak mendapatkan zakat. Dan yang terakhir adalah musafir, orang yang ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dalam rangka mensyiarkan agama Allah, itu berhak mendapatkan zakat. Kalau yang terakhir hamba sahaya, karena sekarang itu budak sudah tidak ada. Budak itu adanya di zaman para nabi. Jadi kalau sekarang itu sudah tidak ada budak. Budak itu di bawahnya pembantu, bahkan tidak dibayar, bahkan ini kan. Budak itu sudah tidak ada, hamba sahaya sudah tidak ada. Itu silakan dibuka. Maka pada sekarang, pada saat ini, satu kesempatan bagi kita, mari kita bersama-sama menunaikan zakat fitrah sebagai pembersih dan menyucikan harta dan jiwa kita. Kemudian bagi bapak-bapak yang sudah memiliki kategori haul dan nisabnya, keluarkan zakat malnya 2,5%. Kemudian kalau misalnya belum bisa untuk menunaikan zakat mal, bisa diganti dengan infak dan sodakoh. Infak adalah berbentuk harta ataupun materi. Kalau sodakoh itu bisa berbentuk benda. Jadi ketika kita berinfak itu bentuknya materi uang. Kalau sodakoh bentuknya, saya mau ngasih sarung sama Mas Caplik, nah itu berarti sedekah. Saya mau ngasih uang ke si A, berarti itu bentuknya infak. Jadi pengertian infak dan sodakoh, infak adalah berbentuk materi, kalau sodakoh itu berbentuk benda. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, alhamdulillah Masjid Al-Fitrah membuka mulai dari besok sampai malam takbiran, menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak sodakoh, dan fidyah. Silakan untuk datang ke Masjid Al-Fitrah, dibuka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.